فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Indah ya Jabir. Tadi terakhir yang kita ambil berkaitan dengan apa? Tentang keutamaan salat berjamaah. Baik, bagaimana hadisnya? Baik, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bagaimana terjemahannya? Baik, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 derajat. Baik. Apa hukum salat berjamaah indahnya akbar? Wajib. Dalil utamanya? Di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Kemarin kita sebutkan beberapa dalil, di antaranya hadis tentang kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta rukhsah dikarenakan beliau buta, tidak ada yang menuntun ke masjid. Tapi Nabi SAW bertanya kepadanya, hal tasma'un nida? Dan ketika dijawab iya, maka beliau menjawab fa'ajib. Nabi tidak memberikan rukhsah kepada seorang yang buta, untuk tidak ikut berjamaah, menunjukkan jamaah wajib. Baik, Hasan, jelas. Dalil yang kedua, indaka Abdurrahman. Hadis Malik ibn al-Huwairith. Pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadaratis shalah falyadzin lakum ahadukum tsumma liya'ummakum akbarukum. Pendalilannya bagaimana? Tapi di sini Nabi SAW merintahkan mereka untuk menegakkan jamaah walaupun dalam kondisi safar. Ini dalil bahwasanya musafir pun wajib berjamaah. Baik, jelas. Dalil yang ketiga,
Indah ya Muhammad Aceh. Dalam hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad untuk membakar rumah para lelaki yang tidak menunaikan jamaah di masjid. Baik. Kisaran. Baik, athar Ibnu Mas'ud di mana beliau tegaskan bahwasanya salat 5 waktu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jangan ditinggalkan. Kemudian celaan bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Tapi ada dalil yang lebih tegas yang belum disebutkan. Baik. Dalil-dalil tentang salat khauf yang ditunaikan dalam keadaan berjamaah. Kalau salat khauf saja ketika berkecamuknya perang tetap diperintahkan berjamaah, ini menunjukkan jamaah itu wajib. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-46. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala babu ahabbil biladi ilallahi masajiduha. Bab yang menerangkan tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai atau tempat di suatu negeri yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai adalah masjid-masjidnya. Dan telah kita lihat ya ikhwan, bahwasanya salat berjamaah yang dituntut adalah salat berjamaah yang ditegakkan di masjid, bukan masing-masing keluarga menegakkan salat berjamaahnya di rumah sendiri-sendiri dan meninggalkan jamaah yang di masjid. Karena itulah butuh untuk seorang muslim memperkuat takzimnya terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaannya terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat keutamaan masjid. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini bahwasanya masjid adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai di muka bumi. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai pada negeri-negeri itu adalah masjid-masjidnya. Dan sebaliknya, tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala paling benci yang ada di negeri-negeri adalah pasar-pasarnya. Ini menunjukkan keutamaan masjid, di mana masjid merupakan tempat yang paling Allah cintai dari suatu negeri. Makanya ketika suatu negeri tidak ada masjid padanya, ini musibah yang besar. Sebagaimana yang terjadi pada negeri-negeri orang-orang kufar. Berarti ketika tempat tersebut adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, sepantas sebagai setiap muslim untuk juga mencintainya. Dari hadis ini jelas keutamaan masjid, bahwasanya masjid adalah tempat yang paling Allah cintai dari tempat-tempat yang ada di suatu negeri.
Dan mencintai masjid Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memakmurkannya, dengan menjadikan hati-hati kita senantiasa terkait dengannya. Dan inilah yang menjadi syiar para salaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, khamsun kana 'alaiha sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Ini asar bagus ikhwan yang menunjukkan perkara yang dulu para sahabat dan para tabi'in senantiasa menjaganya dan mereka berada di atasnya. Kata Al-Auza'i rahimahullah, khamsun kana 'alaiha sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Uktubu. 5 perkara yang dulu para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik berada di atasnya. Yang pertama, luzumul jamaah, menetapi al-jamaah, tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah, menetapi kebenaran. Ini juga maksud dari luzumul jamaah. Wattiba'us sunnah, dan yang kedua mengikuti sunnah. Ini jelas. Dan yang ketiga yang kita inginkan wa imaratul masajid, dan memakmurkan masjid-masjid. Kemudian yang keempat wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Yang kelima wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya masjid menjadi tempat yang yang berusaha senantiasa kita mendatanginya kapan saja dipanggil dengan panggilan azan untuk sesegera mungkin menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena muslim akhwan, tempatnya usahakan cuman sekitar 3 tempat saja seorang muslim. Sebagaimana asar dari Qatadah rahimahullahu taala, kana yuqal qallama tara al-muslima illa fi 3, fi masjidin yu'ammiru aw baitin yuqinnuhu aw tigha'i rizqin min fadli rabbih. Sedikit engkau melihat muslim itu kecuali di 3 tempat. Ini menunjukkan 3 tempat ini tempat yang hendaknya seorang muslim senantiasa berbolak-balik padanya, berada pada salah satunya. Ini muslim. Yang pertama yaitu fi masjidin yu'ammiru, di masjid yang dia memakmurkannya. Yang kedua au baitin yuqinnuh, atau di rumahnya yang melindungi dia dari panas, dingin, dari hujan dan teriknya matahari. Kemudian pilihan ketiga abtigha'i rizqin min fadli rabbih, atau di tempat dia mencari rezeki, tempat dia kerja. Nah, untuk apa? Mencari rezeki dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muslim ikhwan antara masjid, rumah, dan tempat dia mencari rezeki. Ini tempat yang senantiasa dia berbolak-balik mendatanginya. Adapun tempat-tempat hiburan, tempat-tempat bermain, maka jangan itu menjadi tempat yang sering, yang terus-menerus dia berada di dalamnya. Dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah di dalamnya, dan itu perkara yang paling jelas. Makanya butuh untuk kita mujahadah dalam memakmurkannya,
Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, minal jihad jihadun nafsi fi ta'atillah. Di antara bentuk jihad adalah jihad melawan hawa nafsu kita untuk diarahkan pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah. Seorang mujahid yang sebenarnya adalah seorang yang berusaha berjihad melawan hawa nafsunya untuk senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa a'dhamu mujahadatin nafsi ala ta'atillah imaratu buyutihi bidzikri wat ta'ah. Ini syahidnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dan seagung-agung mujahadah, usaha sungguh-sungguh dari seorang untuk dia paksa dirinya, dia lawan dirinya agar dirinya tunduk, yaitu diarahkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah dengan memakmurkan rumah-rumah Allah dan berzikir serta melakukan ketaatan. Wa 'adhamu mujahadatin nafsi ala ta'atillah imaratu buyutihi bidzikri wat ta'ah. Nah, ini dikatakan a'dhamu mujahadatin nafs fi ta'atillah. Karena kita berusaha mengarahkan jiwa-jiwa kita untuk taat kepada Allah, dan yang paling agungnya adalah memakmurkan masjid di antaranya. Maka antum para talabatul ilm yang senantiasa berbolak-balik di masjid-masjid, antara asrama masjid, jangan sampai malah menjadikan masjid sesuatu yang remeh, tapi hendaknya semakin besar pengagungan kita terhadap masjid. Nah, jadikan masjid sesuatu yang senantiasa kita pikirkan, kapan keluar ingin kembali lagi ke dalam. Nah, itulah seorang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa tertambat dengan masjid. Nah, karena memang butuh mujahadah untuk memakmurkan masjid dengan zikir, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya yang seperti ini yang bisa adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang betul-betul bisa memakmurkan masjid Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, baik, maka berusaha untuk masuk dalam deretan mereka-mereka tersebut. Kalaulah tidak ada keutamaan kecuali satu yang disebutkan dalam hadis kita ini, yaitu bahwasanya masjid ahabbul biladi ilallah, nah, tempat di suatu negeri yang paling Allah cintai, maka itu cukup untuk kita mencintainya. Baik, adapun kalimat kedua, wa abghadul biladi ilallah aswaquha, tempat yang paling Allah benci dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya, maka itu jelas ikhwan, karena pada pasar-pasar banyak hal-hal yang memandarati jiwa seseorang, walaupun padanya maslahah bagi kebutuhan duniawi mereka, akan tapi berkaitan dengan agama banyak kemandaratan, karena padanya kedustaan dalam jual beli, padanya kecurangan, padanya hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat di situ diingat Allah, sedangkan pasar tempat yang banyak di situ Allah dilupakan. Makanya menjadi tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Wallahu taala a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.